Halo, shalom adik-adik di rumah. Wah, senang sekali. Sekarang hari Minggu. Tiba saatnya untuk kita mendengar firman Tuhan lagi. Gimana adik-adik? Kalian siap gak dengar firman Tuhan? Ayo, siapa yang gak sabar dengerin firman Tuhan? Wah, kakak percaya nih, pasti semuanya ya pengen banget dengar firman Tuhan. Sudah 1 minggu nih berlalu. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya kira-kira adik-adik? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kakak mau cerita dari tokoh Alkitab dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, kakak akan cerita tentang kisah Kain dan Habel. Nah, siapa yang masih ingat adik-adik siapa nih Kain dan Habel? Pasti kalian pernah dengar kan siapa Kain dan Habel? Nah, Kain ini dan Habel ini anak dari Adam dan Hawa. Jadi waktu itu adik-adik setelah Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa karena memakan buah terlarang, mereka diusir oleh Tuhan. Nah, kemudian mereka mempunyai 2 orang anak, namanya Kain dan juga Habel. Kain ini kakaknya, dia anak nomor 1, dan Habel ini adiknya. Kain dia bekerja sebagai seorang petani, dia bekerja di ladang ya. Sedangkan Habel adiknya, dia bekerja sebagai gembala domba adik-adik. Nah, pada waktu itu mereka sedang si Habel ini mengembalakan domba di padang dan si Kain menggarap tanamannya dengan baik, sehingga mereka masing-masing mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, kakak akan bacakan ya dari ayat yang ke-4. Dari ayat yang ketiga ya adik-adik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, adik-adik, pada suatu hari Kain dan Habel ini mempersembahkan korban persembahan. Si Kain mempersembahkan hasil panennya kepada Tuhan, sedangkan adiknya Habel, dia mempersembahkan anak domba, ya, lemak-lemaknya. Nah, keduanya ini mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang dikenan oleh Tuhan adalah persembahannya Habel ternyata adik-adik, sehingga Kain menjadi sangat kesal, dia menjadi sangat marah sekali. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, jadi ketika Kain marah, mukanya muram, ternyata itu diketahui oleh Tuhan adik-adik. Kemudian Tuhan berfirman lagi, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, adik-adik, ketika Kain marah, dia mukanya muram. Nah, sebenarnya iblis tuh secara diam-diam sudah melihat ya adik-adik. Nah, kalau si Kain ini tidak taat dengan Tuhan, dia akan berbuat dosa, ya. Nah,
Nah, padahal Tuhan sudah memperingatkan ya kan adik-adik. Tuhan sudah bertanya kepada Kain, kenapa kamu muram? Kenapa kamu marah? Tapi ternyata di ayat selanjutnya kakak akan bacakan. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Nah, Kain ini adik-adik mengajak adiknya Habel pergi ke padang. Wah, kira-kira si Kain ini mengajak Habel untuk apa ya ke padang ya? Kemudian ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Wah, adik-adik, ketika Kain tidak taat dengan Tuhan, ketika Kain tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya memang benar-benar dia berbuat dosa. Dia mencelakakan adiknya sendiri, bahkan dia membunuhnya, adik-adik. Nah, si Kain ini tidak mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Dia tidak taat, adik-adik. Dia malah berbuat dosa dengan membunuh adiknya Habel. Tetapi hal itu diketahui oleh Tuhan karena dikatakan lagi di ayat yang selanjutnya, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apa aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, adik-adik, apapun yang dilakukan oleh Kain, Tuhan tahu, adik-adik. Sama ya seperti kita. Apapun yang kita lakukan, hati kita ini dalam keadaan sedih, senang, bahagia atau bagaimanapun, Tuhan itu tahu loh, adik-adik ya. Nah, bahkan di sini pun ketika Habel sudah meninggal sampai dikatakan darah adikmu berteriak dari tanah. Berarti apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan tahu, adik-adik. Nah, kita mau belajar nih adik-adik, belajar untuk jadi tidak seperti Kain ya, yang dikuasai oleh amarahnya ya. Dia tidak mau dengar kata Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan ya, tapi dia lebih menuruti rasa amarahnya, rasa emosinya, rasa kesalnya, sampai akhirnya dia berbuat dosa. Sama nih adik-adik, kakak mau bacakan dari Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, apa nih adik-adik artinya? Artinya ketika kalian marah, jangan sampai kemarahan kalian itu menguasai diri kalian, sehingga sama seperti Kain, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, amarahnya, akhirnya dia berbuat dosa ya. Jadi ketika kalian marah, lebih baik kalian datang kepada Tuhan, kalian berdoa ya. Kalian belajar untuk mengendalikan diri kalian supaya kalian jangan berbuat dosa, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan tidak kehendaki ya adik-adik ya. Atau kalian bisa melakukan hal-hal lain yang positif ya, supaya kalian jangan terus dikuasai di dalam amarah itu. Nah, adik-adik, misalkan kalian marah dengan orang tua kalian karena orang tua kalian, mungkin kalian minta sesuatu nih, mama papaku minta ini, minta mainan atau minta apa, tetapi mereka tidak memberikannya. Nah, kalian jadi kesal nih, misal seperti itu. Nah, ketika kalian kesal, jangan biarkan rasa kesal itu, rasa amarah itu terus di dalam hati kalian, tetapi lebih baik kalian berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan supaya rasa marah itu pelan-pelan hilang ya adik-adik ya. Karena kakak percaya kalau kalian mau berserah sama Tuhan, kalian mengandalkan Tuhan, pasti Roh Kudus menolong, dan nanti rasa amarah yang ada di diri kalian lama-lama akan hilang adik-adik ya. Jadi ketika kalian marah, coba untuk kontrol diri kalian supaya
Jangan sampai kita melakukan dosa ya adik-adik, karena iblis itu setiap hari berjaga-jaga juga adik-adik. Sewaktu-waktu ketika kita anak-anak Tuhan itu lengah, wah dia seperti singa tuh, kita bisa diterkam ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, kita harus bisa kuasai diri kita ya, supaya jangan mudah marah ya adik-adik ya. Makanya penting untuk kalian nih setiap hari baca firman Tuhan ya. Terus ketika hari Minggu juga kalian ikuti ibadah secara online ya kan. Seperti itu. Kalian berdoa bersama mama papa kalian di rumah. Bangun mesbah doa kalian. Nah, itu akan memperkuat kita ya, iman kita di dalam Tuhan. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Untuk kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri dari amarah. Karena kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jangan sampai ketika kita kesel dengan orang lain, jangan sampai perasaan itu disimpan di dalam hati kita. Apalagi sampai dendam, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, itu firman Tuhannya hari ini ya adik-adik. Dan ayat hafalan kita terambil di dalam Matius 22 ayat 39. Kakak akan bacakan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di Alkitab saja dikatakan adik-adik bahwa hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita diajarkan Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain juga. Bahkan musuh kita sekalipun Tuhan bilang apa? Kasihi. Jadi itu firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita bertumbuh di dalam Tuhan ya, senantiasa dekat dengan Tuhan. Sampai ketemu di pertemuan berikut ya adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.